Oke, kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang stabilitas sistem tenaga listrik. Yang pertama, biodata nggak perlu saya bahas, ini sudah saya sampaikan berulang kali terkait dengan biodata saya. Nah, tujuan kuliah itu untuk apa? Ini saya ilustrasikan sebelum presentasi ini, mungkin Anda masih bingung. Apa sih yang dimaksud dengan stabilitas sistem tenaga listrik? Sistem tenaga listrik yang stabil itu yang seperti apa? Mungkin Anda masih merasa bingung ya. Harapannya nanti setelah kuliah ini Anda menjadi lebih tercerahkan. Anda menjadi lebih paham sehingga meningkat kompetensinya. Nah, kita awali ya dari sistem tenaga listrik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal kuliah, yang namanya sistem tenaga listrik itu terdiri dari beberapa macam komponen. Komponen pertama itu adalah pembangkit tenaga listrik. Kalau di rumah ya pembangkit tenaga listrik kan tidak ada, maka diganti dengan sumber listrik. Kalau di kampus juga tidak ada pembangkit, maka adanya adalah sumber tenaga listrik. Mulai dari panel listrik yaitu incoming panelnya. Sumber listrik masuk ke kita itu namanya incoming. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kalau di dalam sistem tenaga listrik secara umum yang dikelola oleh PLN itu ada pembangkit tenaga listrik. Macamnya ada banyak ya. Ini sudah Anda pelajari di mata kuliah sistem tenaga listrik maupun di awal-awal kuliah. Nah, di dalam pembangkit tenaga listrik biasanya nanti tegangannya menghasilkan tegangan menengah. Listrik yang dihasilkan adalah tegangan menengah. Karena listrik itu dipakai oleh konsumen yang jaraknya sangat jauh dari pembangkit, baik konsumen kecil, konsumen menengah maupun konsumen besar, maka di sini perlu saluran transmisi. Saluran transmisi itu menggunakan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Kebanyakan menggunakan udara, walaupun ada yang menggunakan bawah laut maupun bawah tanah. Oleh karena itu di sini perlu kita naikkan tegangannya. Dari tegangan menengah mulai dari 1 sampai 33 kV. Itu dinaikkan tegangannya menjadi tegangan transmisi. Kalau di Jawa Bali menggunakan 150 kV untuk yang sekunder, yang primernya 500 kV. Kalau di Sumatera pakai 275. Kalau di Kalimantan pakai 150. Di Sulawesi juga pakai 150 kV. Nah, setelah itu nanti di sini diturunkan di jaringan distribusi. Diturunkan dengan trafo lewat GI. Kalau 500 kV diturunkan ya jadi 150 kV. Kalau 150 kV diturunkan jadi 70 kV dan lain sebagainya. Setelah itu nanti baru dipakai oleh konsumen. Konsumen besar biasanya langganan 150 kV. Ini industri yang sangat besar. Kalau industri menengah seperti kampus UNY langganannya 20 kV. Kalau rumah tangga langganannya adalah kalau yang besar 380 3 fase volt, yang kecil 220 volt. Ini untuk 1 fase dan 3 fasenya. Nah, kita lihat sekarang di dalam sistem tenaga listrik ya, mulai dari pembangkit, gardu induk, jaringan distribusi, semuanya terhubung dalam sistem interkoneksi. Kenapa kita pakai sistem interkoneksi? Karena untuk meningkatkan kualitas. Ini sistem lama, ya, satu arah. Kalau sistem lama ini yang dikemukakan oleh Nikola Tesla dan teman-teman itu satu arah di sini. Dari pembangkit ke saluran transmisi, dari transmisi ke distribusi, dari distribusi ke pemakaian itu satu arah dia. Nah, sedangkan di dalam sistem modern, sistem tenaga listrik itu terhubung secara interkoneksi. Nah, karena terhubung interkoneksi, ini semua pembangkit, gardu induk, jaringan distribusi, konsumen, semua terhubung dalam sistem yang namanya network. Sehingga nanti topologi itu adalah jaringannya, itu menggunakan network, jaringan, ya, jaring laba-laba. Semuanya serba terhubung, tidak satu arah seperti yang dulu.
Sekarang sudah tipenya network. Nah, di dalam tipe network ini muncul permasalahan yang terkait dengan masalah stabilitas. Sistem yang sangat kompleks, maka akan muncul masalah stabilitas. Contoh sederhana HP Anda. Kalau HP jadul yang hanya untuk telepon dan SMS itu sangat sederhana. Sehingga dia itu sangat stabil. Jarang sekali hang. Jarang sekali trouble. Berbeda dengan HP-HP yang sekarang ya, yang kompleks, fungsinya macam-macam. Sehingga apabila kita mengalami masalah sedikit mungkin akan segera masalah ya, kehabisan memori, hang ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah kestabilan. Sama dengan sistem tenaga listrik. Semakin kompleks maka masalah muncul terkait dengan stabilitas. Nah, oleh karena itu di sini sistem tenaga listrik harus kita kontrol agar dia stabil. Maksudnya stabil bagaimana? Ya, sistem tenaga listrik itu didesain seimbang antara produsen ya dan konsumen itu seimbang. Karena salah satu kelemahan energi listrik sampai dengan sekarang, listrik itu nggak bisa disimpan. Sehingga listrik itu harus dibangkitkan sama persis yang dibutuhkan. Jadi kalau konsumen membutuhkan 100, maka pembangkit harus menghasilkan 100. Bayangkan kalau di sini ada ratusan pembangkit, ada ratusan gardu induk, ada ratusan ribuan gardu transmisi, ada jutaan konsumen. Bagaimana kita mengelolanya? Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Nah, di dalam operasi sistem tenaga listrik ya seringkali ada muncul gangguan. Kemarin sudah saya jelaskan. Apa itu gangguan? Gangguan adalah sebuah kondisi yang menyebabkan sistem tenaga listrik beroperasi pada kondisi yang tidak ideal. Dari kondisi normal akan menuju pada kondisi gangguan. Ini banyak sekali gangguan, baik gangguan yang sifatnya internal maupun gangguan yang sifatnya eksternal. Oleh karena itu kalau ada gangguan, bisa tidak langsung kembali ke normal, gangguannya kita hilangkan. Kalau tidak, maka kita akan masuk ke dalam mode darurat atau emergency. Contoh gangguan apa? Gangguan misalkan seperti tadi malam di tempat saya mati listrik. Hujan lebat, ya, angin kencang, ada pohon jatuh mengenai tiang listrik. Sehingga kabel tegangan menengah itu terjadi short. Karena terjadi short, maka terjadi gangguan. Kalau nggak ada short terjadi gangguan, maka kita masuk kondisi darurat. Nah, dari kondisi darurat, maka diperlukan untuk melakukan pemulihan agar nanti kembali ke normal. Nah, ini adalah beberapa operasi dari sistem tenaga listrik. Jadi, yang namanya gangguan itu keniscayaan. Tidak mungkin di dunia ini tidak ada gangguan. Termasuk Anda nanti kuliah di teknik elektro UNJ, mesti ada gangguan. Nah, gangguan ini tadi harus kita atasi. Caranya gimana? Ya nanti dengan mendesain sebuah sistem tenaga listrik yang handal. Salah satu caranya adalah menambahkan sistem proteksi. Agar jika terjadi gangguan, nanti bisa kita selesaikan dengan cepat. Nah, gangguan nanti bisa menyebabkan berbagai macam pengaruh. Salah satunya pemadaman. Salah duanya nanti gangguan itu bisa menyebabkan masalah stabilitas yang nanti bisa terjadi blackout. Ini seperti tahun 2019 yang terjadi di Jawa bagian barat. Itu terjadi blackout. Nah, terkait dengan kualitas sistem tenaga listrik ya, ada beberapa cara atau syarat yang perlu dipenuhi. Sistem tenaga listrik yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama, dia stabil. Apa yang stabil? Yang stabil tegangannya. Kalau tegangannya tidak stabil, maka peralatan itu akan rusak. Lampu kalau tegangannya ngedrop akan redup. Kalau tegangannya terlalu tinggi, nanti akan terlalu terang, cepat putus. Motor juga sama, ya. Peralatan-peralatan listrik juga sama. Yang kedua yang stabil adalah frekuensinya. Terutama ini di pembangkit tenaga listrik. Itu harus frekuensinya stabil. Kalau frekuensinya nggak stabil, nanti dia akan lepas dari sinkron. Yang ketiga adalah fasenya harus seimbang. Antara R, S, T itu seimbang.
Beda fasenya 120 derajat. Kalau tidak seimbang, maka dia akan menyebabkan gangguan-gangguan stabilitas. Akan muncul ketidakseimbangan. Kemarin sudah kita bahas tentang penyebab gangguan yang tidak seimbang. Yang berikutnya urutan fasenya harus sama. RST, UVW. Karena nanti kalau urutannya berubah, motor putarannya bisa terbalik. Motor listrik harusnya putar kanan jadi putar kiri. Bahaya. Harusnya dia untuk membuka malah menutup ya, atau sebaliknya harusnya menutup malah membuka. Nah, ini kalau proses kontrol itu bisa sangat berbahaya. Yang berikutnya tegangannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti akan memunculkan gangguan stabilitas. Berikutnya layanannya harus kontinu dan bentuk gelombangnya harus sinus. Nah, ini berkaitan dengan kualitas tenaga listrik. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang namanya power quality kalau kita lihat dari bentuk gelombangnya, bentuk gelombang yang ideal itu yang pertama. Ini adalah clean power. Yang kedua adalah sistem tenaga listrik yang mengalami noise. Noise itu gangguan. Noise itu apa ya namanya ya? Noise itu bisa berarti gangguan, tapi ini tidak menyebabkan terjadinya pemadaman. Misalkan yang tadinya gelombangnya sinus clean itu kotor seperti ini. Ini kalau di mekanik ya, motor misalkan dia kotor. Sepeda motor dia kotor. Kalau yang di apa namanya? Kampas itu ya, itu nanti dia bisa menyebabkan terjadinya ketidaksenteran ya. Sehingga tidak nyaman kalau kita jalankan. Ini pengaruh dari masalah noise ya. Kotoran, kontaminasi. Nah, berikutnya juga ada gangguan-gangguan yang namanya overvoltage. Ya, misalkan swell atau sag atau outage atau surge. Gangguan-gangguan temporer. Temporer itu tidak tetap. Gangguan-gangguan yang sifatnya sementara. Swell ya, itu tegangan naik tapi sementara, waktunya cepat. Walaupun sementara ini bisa menimbulkan masalah. Sag juga timbul masalah, outage apalagi, surge apalagi. Ya, ini terkait dengan masalah power quality. Nah, bagaimana sistem tenaga listrik agar dapat kita kontrol stabilitasnya? Maka di sini butuh pengaturan. Yang diatur apa saja? Yang diatur pertama dari pembangkit tenaga listriknya, yang kedua dari jaringan transmisinya, yang keempat dari saluran jaringan distribusinya, yang keempat dari pemanfaatannya. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur di sini adalah unit pengatur beban. Seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya sistem tenaga listrik itu didesain seimbang. Konsumen yang membutuhkan, baik konsumen rumah tangga maupun industri, itu nanti harus disuplai oleh sistem tenaga listrik secara tepat. Kalau tidak tepat, karena listrik tidak dapat disimpan, maka akan terjadi apa? Pemadaman. Apabila pembangkit tidak bisa menyediakan energi listrik sesuai yang dibutuhkan, maka akan terjadi pemadaman. Nah, urutannya bagaimana di sini? Ya, proses bisnisnya di sini dibagi. Ada proses bisnis di pembangkit, ada proses bisnis di saluran transmisi, ada proses bisnis di jaringan distribusi, dan ada proses bisnis di pemanfaatan tenaga listrik. Nah, yang mengatur itu adalah UPB atau unit pengatur beban. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini contoh di sistem tenaga listrik yang ada di Jawa, Bali, dan Madura, itu dibagi menjadi 4 region. Region pertama itu adalah region Jawa Barat dan Banten. Ini Jawa Barat ya, Jabar. Region 2 itu adalah Banten dan DKI. Region yang ketiga itu adalah Jawa Tengah, Jateng. Region yang keempat itu adalah Jawa Timur. Sub-region yang keempat itu ada Bali dan ada Madura. Ini adalah pembagian dari region yang ada di dalam sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali, atau dikenal istilah Jamali.
J-nya Jawa, M-nya Madura, L-nya Bali. Nah, di sini dikontrol oleh PLN. Bagaimana nanti ekspor impor dari sistem tenaga listrik agar sistem tenaga listrik yang terhubung secara interkoneksi dapat beroperasi dengan stabil. Jadi di sini apabila misalkan begini, ya, pembangkit itu tersebar di region 1, region 2, region 3, dan region 4. Konsumen tersebar di region 1, region 2, region 3, region 4. Apabila nanti di sini listrik yang di region 1 itu kelebihan, maka agar efisien, agar efektif, listrik ditransfer ke region kedua. Demikian juga sebaliknya. Oh, 2 yang kelebihan, transfer ke 3. 4 kelebihan, transfer ke 3. Sehingga di sini nanti load flow-nya dinamis. Kemarin Anda sudah belajar masalah load flow, ya. Oh, di sini kelebihan, transfer ke Madura. Ini kelebihan, transfer ke Bali. Nah, nanti dilihat ya, masing-masing region. Pembangunan pembangkit harus melihat kondisi real di lapangan seperti ini. Jadi membangun pembangkit itu tidak asal. Jangan sampai nanti semua pembangkit dibangun di Jawa Timur. Nanti load flow-nya satu arah aja, kanan ke kiri. Sehingga nanti kalau Jawa Timur terjadi blackout, ya semua padam. Sehingga nanti harus diratakan. Oh, di Jawa Barat itu pembangkitnya apa aja? Di Banten apa aja? Di Jakarta apa saja? Di Jawa Tengah mana saja pembangkitnya? Jawa Timur mana? Ya, Bali, Lombok, Madura, ya, itu seperti apa? Nah, ini yang nanti akan diatur oleh UPB. Ya. Nah, kalau di pembangkit, apa sih yang perlu dikontrol? Ada 4 macam parameter. Yang diatur adalah yang pertama tegangannya, yang kedua itu VAR-nya, yang keempat, yang ketiga itu frekuensinya, dan yang keempat itu daya nyatanya. VG itu tegangan, yang kedua itu VAR, kalau di pembangkit ya M-VAR karena besar ya, ini frekuensinya, ini adalah M-watt-nya. Ada 4 parameter. Nah, ngaturnya pakai apa? Untuk tegangan dan M-VAR ngaturnya pakai AVR. AVR itu adalah Automatic Voltage Regulator. Ini ada di pembangkit. Kenapa kok harus diatur? Yang namanya pembangkit tenaga listrik, ya, apabila terjadi beban itu berubah, ada pemadaman maupun beban masuk, maka tegangan itu akan goyang. Supaya tegangannya anteng, maka harus diatur dengan yang namanya AVR. Demikian juga konsumen itu kebutuhan M-VAR-nya berubah-ubah. Kadang dia menggunakan lampu pijar. Kalau lampu pijar M-VAR-nya kecil. Kadang dia menyalakan pompa air, pakai motor listrik, M-VAR-nya besar. Sehingga nanti pembangkit itu harus menghasilkan apa? Tegangannya harus konstan, M-VAR-nya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mengaturnya pakai AVR. Yang kedua, parameter kontrol di generator itu adalah frekuensi dan daya nyata. Frekuensi itu bergantung pada beban. Apabila beban naik, frekuensi turun, beban turun, frekuensi naik. Kalau frekuensi berubah, maka pembangkit itu akan lepas dari sinkron. Karena syaratnya paralel generator itu adalah tegangannya sama, frekuensinya sama, dan urutan fasenya sama. Apabila itu tidak bisa dipertahankan oleh pembangkit, maka pembangkit akan lepas, tidak bisa masuk ke dalam sistem interkoneksi, tidak bisa masuk di sini. Jadi kalau pembangkit tegangannya berubah, frekuensinya berubah, urutan fasenya berubah, contohnya di Suralaya di sini, maka dia akan lepas dari sinkron, tidak bisa masuk jaringan. Demikian juga di Saguling. Ya, ini Saguling sama ya. Demikian juga di Paiten. Demikian juga nanti di Grati. Demikian juga nanti di Tanjung
Jati, ya, atau pembangkit-pembangkit yang lainnya. Ini semua nanti yang mengontrol adalah AVR dan governor. AVR mengatur tegangan dan mVAR, sedangkan governor mengatur frekuensi dan mwatt, daya nyata. Nah, ini Anda bisa buat ya untuk tugas akhir nanti ya. Bagaimana nanti menjaga stabilitas sistem tenaga listrik di pembangkit ya, menggunakan AVR, menggunakan governor. Kasusnya nanti seperti apa? Ini bisa Anda kembangkan ya untuk tugas akhir. Termasuk nanti Anda membuat proposal untuk PKN ya. Ini masalah-masalah yang serius terkait dengan sistem tenaga listrik. Bagaimana kita meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Referensinya dari mana? Dari jurnal. Ya. AVR yang dikontrol apanya? AVR yang dikontrol adalah arus medannya. Sehingga nanti yang diatur adalah arus eksitasi. Karena generator menggunakan mesin sinkron. Anda sudah belajar mesin listrik ya? Mengerti prinsip kerjanya dari mesin sinkron seperti apa? Dia butuh yang namanya eksitasi. Nah, kalau governor yang diatur apanya? Yang diatur adalah torsinya, yaitu buka tutupnya bahan bakar. Kalau PLTU yang diatur ya buka tutupnya uapnya. Kalau PLTD yang diatur buka tutupnya katup untuk dieselnya. Kalau dia pakainya EFI, electric full injection, ya nanti yang diatur buka tutupnya bensin dan udara. Nah, diesel sekarang kan sudah pakai EFI ya, tergantung teknologinya. Ada yang teknologinya pakai VTEC, ada yang teknologi pakai VVVI ya. Itu ada intinya pakai electronic full injection di sini. Ini yang diatur adalah buka tutupnya dari bahan bakar. Sehingga nanti intinya apa? Governor itu mengatur putaran di sini. Putaran itu agar selalu konstan. Bebannya berubah-ubah ya. Ini bebannya berubah, itu nanti putarannya harus konstan. Kalau putarannya konstan, maka frekuensinya akan konstan. Rumusnya adalah N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Nah, ini yang nanti harus konstan ya. Nah, ini contoh kasus ya. Misalkan nanti di pembangkit ya terjadi penurunan frekuensi. Apa yang terjadi? Sehingga di sini nanti ada proses kontrol. Bagaimana di sini nanti ya di dalam operasi pembangkit tenaga listrik nanti perlu untuk melakukan kontrol terhadap frekuensi. Nah, di sini adalah frekuensi idealnya adalah 50 Hz. Batas atas dan batas bawahnya biasanya di sini 49,5 sampai 49 sampai 50,5. Bagaimana kalau terjadi penurunan sampai sekian? Maka di sini dilakukan mekanisme apa? Load shedding dan stage ya. Abort ya, tergantung dari kapasitas pembangkitnya di sini. Maka di sini terjadi load shedding. Load shedding itu pelepasan beban secara manual. Apabila nanti frekuensi tetap turun, maka dilakukan island operation. Apabila nanti frekuensi tetap turun, artinya tidak mampu pembangkitnya untuk menaikkan putarannya, karena kemampuan dari pembangkit itu menurun, ya maka harus dilakukan host load. Kalau nanti turun lagi seperti ini, ya pembangkit terpaksa dimatikan. Nah, ini tantangannya, bagaimana kita menjaga frekuensi konstan di pembangkit. Karena yang intinya di sini ya sistem tenaga listrik adalah kesesuaian antara beban dengan produsennya. Nah, yang namanya beban itu selalu berubah. Beban itu selalu berubah. Yang namanya beban nggak bisa kita kontrol. Kan nggak mungkin PLN mengatakan bahwa hari ini nyalakannya cuma pakai 10 lampu, nggak bisa. Suka-suka kan? Konsumen mau menyalakan lampu, mau matikan, mau hidupkan motor, mau hidupkan TV itu suka-sukanya, ya.
Nah, sehingga di sini selalu berubah. Begitu berubah, maka frekuensi akan goyang. Supaya frekuensi nggak goyang gimana? Ya ini yang nanti diatur menggunakan governor. Kalau bebannya naik, governornya bukanya lebih banyak sehingga nanti putarannya konstan. Kalau bebannya turun agar tidak terjadi kenaikan frekuensi, nanti ditutup lebih kencang, ya, berkaitan nanti dengan bahan bakarnya. Nah, ini adalah untuk gambarannya, ya, bagaimana nanti kita melakukan pengaturan, ya, pengendalian frekuensi. Nah, pengaturannya bisa menggunakan berbagai macam, ya, bisa melakukan otomatis, ya. Anda bisa nanti membuat tugas akhir tentang bagaimana pengaturan frekuensi pada generator dengan menggunakan FreeGov. Pada misalkan PLTA, PLTU, Anda bisa mendesain, ya, atau bisa memperbaiki sistem yang sudah ada, apakah sudah efisien atau belum, kontrolnya sudah efektif atau tidak. Nah, ini Anda bisa kembangkan, ya, dalam bentuk apa? Tugas akhir. Nah, pengaturan frekuensi, ya, itu dapat dilakukan dengan FreeGov. Yang kedua, apabila tidak bisa mencapai nilai yang diinginkan, maka bisa dilakukan dengan load frequency control. Jadi misalkan frekuensinya terjadi penurunan, sementara putaran generatornya sudah nggak mampu, ini mampunya sekian, nggak bisa nanti ngejar lagi. Maka apa? Satu-satunya ya kita menggunakan load frequency control, LFC. Seperti Anda misalkan kalau nggak mampu ya bebannya diturunkan. Kalau kita sedang sakit misalkan, harusnya kita bisa bekerja selama 8 jam, karena kondisinya masih sakit, ya diturunkan. Bebannya kita turunkan. Sehingga nanti pembangkit koordinasi dengan UP2B agar dilakukan derating. Derating itu misalnya kemampuannya 100, minta kompensasi karena kita kondisinya sedang tidak ideal, ya, kita nanti minta kita 90 saja. 90 mega misalkan. Atau 90 megawatt, ya, kita menghasilkannya sekian. Padahal kita mampunya ini. Nah, ini harus dilakukan, ya, baik secara otomatis maupun secara manual. Nah, ini kalau kita lihat, ya, frekuensi kontrol yang ada di governor itu nanti akan mengatur frekuensi pada nilai ideal. Berapa nilai ideal? 49,5 sampai 50,5. Seandainya nanti tidak mampu bagaimana, ya? Nah, dia kalau tidak mampu nanti diizinkan turun sampai sekian, naik sampai sekian. Kompensasinya apa? Supaya nanti tidak terjadi masalah stabilitas. Ini kalau terjadi masalah stabilitas nanti bisa terjadi hunting. Nah, sehingga terdapat berbagai macam, ya, pola di dalam operasional pembangkit, ya. Ada pola yang namanya load shedding. Apa itu load shedding? Load shedding itu pelepasan beban secara otomatis. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itu adalah relay frekuensi rendah atau UFR. Apabila nanti beban, ya, terlalu tinggi menyebabkan frekuensinya terlalu rendah, agar dia nanti tetap bisa sinkron, maka UFR akan memerintahkan terjadinya operasi load shedding. Nah, ini yang berkaitan dengan ini. Nah, ini kalau kita lihat, ya, contoh skenarionya begini. Misalkan ada UFR1 mendeteksi frekuensinya turun sampai 49 Hz. Maka apa di sini? Oh, maka di sini load shedding-nya mana yang diputus? Apakah nomor 1 sampai 3? Apakah nomor 21, apakah 32 dan lain sebagainya. Apabila di sini, ya ini pakai di sini misalkan jika terjadi A dan B nih, ya. Ini kan N nih. Atau kalau UFR3 mendeteksi sampai sekian atau sampai sekian, maka yang dilepas yang mana?
Nah, ini contoh skenario dari sebuah load shedding. Ini namanya logic diagram. Kalau di mata kuliah teknik digital, Anda menggunakan logiknya pakai simbol yang begini. N itu kan bukan begini ya, N itu kan begini simbolnya. Bisa difahami ya? Ini simbol N kan? Kalau di dalam logik, simbolnya adalah seperti ini, N itu. Kalau OR seperti ini. Ini agak berbeda ya, antara simbol logik di industri dengan logik yang ada di teknik digital. Jadi Anda nggak usah kaget, Pak, itu simbol N kok begitu, salah? Tidak salah ya. Ini simbol logik yang digunakan sesuai dengan standar ya, instrumen untuk proses yang ada di industri. Itu menggunakan logik yang berbeda. Kalau di teknik digital simbolnya seperti ini. OR itu nggak seperti ini, OR itu begini. Nah ini berbeda ya, nggak apa-apa. Nah berikutnya terkait dengan masalah ini tadi ya, terkait dengan pengaturan frekuensi dan tegangan. Yang diatur mananya? Ini kalau kita lihat ya, ini pembangkit tenaga listrik, ini generator. Di sini ada rotor, di sini ada stator. Ini rotornya ya, ini rotor, ini stator. Rotornya dia diputar dengan menggunakan turbin. Ini contohnya misalkan steam turbin. Nah, steam turbin itu yang memutar siapa? Yang memutar itu adalah uap. Uapnya nanti yang ngontrol siapa? Yang ngontrol itu adalah control valve, main steam valve. Nah, ini yang memerintahkan itu adalah governor. Nah, governor nanti lihat di sini. Ya. Ini kalau kita gambarkan secara loop tertutup ya. Ini nanti Anda akan belajar teknik kendali. Nanti teknik kendali ada loop terbuka dan ada loop tertutup. Ini loop tertutup. Jadi nanti dia mendeteksi putaran dari steam turbin. Apabila nanti putarannya tidak sesuai dengan putaran set point-nya, berapa putaran set point-nya? Tadi rumusnya adalah N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Kalau steam turbin biasanya P-nya itu sama dengan 2. Maka putarannya sama dengan 3000 RPM. Kalau genset itu P-nya 4, jadi putarannya 1500 RPM. Nah, di sini nanti dia akan dideteksi oleh sensor. Nanti di sini dibandingkan dengan set point. Kalau putarannya kurang, nanti kan frekuensinya kan tidak sama dengan 50 ya. Berarti kan di sini F sama dengan N kali P dibagi 120. Nah, di sini kalau N-nya tidak sama dengan 3000, maka frekuensinya tidak sama dengan 50. Maka di sini dia memerintahkan control valve ini untuk lebih membuka atau lebih menutup. Bukaannya nanti yang diatur. Sehingga nanti di sini didapatkan putaran turbin selalu konstan. Nah, terkait dengan tegangan, di sini tegangan V ya. Itu yang ngatur siapa? Yang ngatur di sini adalah eksitasi atau exciternya. Nah, exciter yang ngatur siapa? Yaitu VAR, variable voltage, ya. Yang mengatur adalah AVR kok, AVR ya, automatic voltage regulator. Apabila tegangannya di sini turun, maka eksitasinya ditambah. Demikian sebaliknya, apabila tegangannya naik, eksitasinya nanti dikurangi. Sehingga nanti parameter tegangan dan frekuensi selalu konstan. Nah, bagaimana dengan MVAR dan MV? Ya nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, kalau kita lihat di sini, pengaturan tegangan sistem tenaga listrik, maka di sini tegangan harus seimbang. Fasenya harus sama. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Tegangan harus stabil. Nah, bagaimana melakukan pengaturan tegangan?
ya. Baik di pembangkit maupun di transmisi maupun distribusi. Ada berbagai macam cara. Kalau di pembangkit pengaturan tegangan dilakukan oleh AVR, kalau di jaringan transmisi maupun distribusi dapat dilakukan dengan pengaturan menggunakan daya reaktif. Yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan tap changer pada trafo. Yang ketiga bisa menambahkan kapasitor bank. Yang keempat bisa pelepasan beban atau dengan memperbaiki konfigurasi jaringan. Ini pengaturan yang terkait dengan tegangan. Nah, untuk menjaga agar generator transmisi dan distribusi itu beroperasi pada kondisi yang stabil, maka dibutuhkan yang namanya sistem proteksi. Nah, proteksi itu mengatasi gangguan. Gangguan baik dari internal maupun eksternal. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau di pembangkit, gangguannya apa saja? Ada gangguan daya balik, ada arus yang tidak seimbang, ada overcurrent, ada hubung singkat, ada gangguan tanah, dan gangguan-gangguan yang lain. Ya. Nah, prinsip utama dari sistem proteksi itu untuk apa? Proteksi prinsipnya adalah pertama mencegah kecelakaan pada manusia. Karena kalau terjadi gangguan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, meminimasi kerusakan peralatan. Kalau terjadi gangguan tidak segera diatasi maka alat bisa rusak. Yang ketiga, apabila terjadi pemadaman, waktunya nanti dibatasi. Ini terkait dengan tujuan menurut IEEE dan ANSI. Nah, syaratnya di dalam sistem proteksi itu adalah yang pertama andal. Yang dinamakan andal itu hanya boleh bekerja pada saat dibutuhkan. Dan jangan kerja kalau tidak dibutuhkan. Bisa difahami ini ya? Jadi kalau dibutuhkan harus kerja. Kalau ada gangguan harus kerja. Tapi kalau tidak ada gangguan, jangan kerja. Yang kedua harus sensitif. Sensitif itu artinya mampu merasakan gangguan, walaupun itu sangat kecil gangguannya. Yang ketiga harus selektif. Yang dipisahkan adalah jaringan yang terganggu saja. Yang tidak terganggu jangan dipadamkan. Yang keempat harus cepat. Dan yang kelima ekonomis. Harganya paling ekonomis. Paling kompetitif. Ini persyaratan terkait dengan sistem proteksi. Baik di pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, maupun di instalasi pemanfaatan. Nah, peralatan proteksi apa saja? Yang utama di sini adalah circuit breaker. Ini mestinya di mata kuliah yang lain Anda sudah dibahas nih, circuit breaker. Circuit breaker fungsinya untuk apa? Untuk overload, memproteksi dari overload, dan untuk memproteksi dari hubung singkat. Circuit breaker fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk switching, yang kedua untuk proteksi. Yang kedua adalah fuse. Kalau fuse itu hanya untuk proteksi saja, tidak untuk switching. Proteksinya untuk apa? Proteksinya adalah untuk hubung singkat, tidak untuk overload. Fuse tidak untuk overload, ya. Yang ketiga adalah relay proteksi. Relay proteksi nanti ini digunakan untuk tegangan menengah atau untuk tegangan rendah yang arusnya besar. Biasanya relay nanti digabung dengan circuit breaker. Kalau di rumah ya nggak usah pakai relay, nggak apa-apa. Karena pakainya miniatur circuit breaker, nggak pakai ini, ya. Nah, peralatan proteksi lain itu adalah ILCB, ini untuk proteksi keselamatan. Ada arrestor itu untuk proteksi dari surja, ya. Ada disconnecting switch itu untuk isolasi. Ada LBS itu untuk switching, ya. Earthing switch itu untuk pengaman dan peralatan proteksi yang lainnya. Ini terkait dengan peralatan proteksi, ya. Nah, circuit breaker macamnya ada apa? Ada miniatur circuit breaker, ada MCB, ada MCCB, ada ACB, OCB, VCB, dan VCB. Yang ini digunakan di tegangan rendah. ACB juga tegangan rendah. Ini bedanya arusnya. Kalau MCB itu sampai 60 ampere.
Kalau MCCB itu sampai 600 ampere. Kalau ACB sampai 3000 ampere. Nah, ACB atau air circuit breaker itu nanti dia dilengkapi dengan relay proteksi. VCB itu untuk tegangan menengah. Kalau OCB digunakan tegangan tinggi, FF6CB digunakan di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi semuanya dilengkapi dengan relay proteksi. Bisa difahami ya? Ini untuk komponen circuit breaker ya. Nah, kalau kita lihat nanti circuit breaker ini nggak perlu saya bahas ya detailnya circuit breaker itu seperti apa ya. Nanti Anda bisa baca sendiri materinya ya. Ini MCB, ini MCCB. Ini MCCB ya. Kalau ini MCB yang ada di rumah-rumah ya, Anda mesti ngerti. Kalau MCCB ada di panel, ACB itu ada di panel untuk yang arusnya tadi tinggi ya, lebih besar dari 1000 ampere. Biasanya di atas 1000 ampere pakainya ACB ya. Ini OCB, oil circuit breaker. Jadi nanti untuk operasi on off-nya di dalamnya ada oli ya, ada minyaknya di sini seperti trafo. Minyak atau oli. Ini mirip dengan trafo. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat terjadi on off karena arusnya besar, tegangannya tinggi, maka tidak terjadi busur api. Sehingga nanti apinya akan padam karena ada minyak di situ. Nah, ini untuk konstruksi dari oil circuit breaker. Nah, di sini direndam dalam minyak. Seperti trafo ya. Berikutnya ada vakum. Ini vakum. On off-nya nanti berada di vakum. Karena di vakum api nanti akan padam. Ini yang pakai SF6 circuit breaker. Kalau pakai SF6 ini nanti dia disemprot atau ditiup dengan menggunakan gas SF6. Jadi nanti ada nozzle-nya. Nozzle-nya nanti begitu kita ada kontak circuit breaker-nya on atau off, itu nanti dia akan ditiup dengan menggunakan gas SF6. Nah, gas SF6 itu gas yang paling stabil. Mempunyai sifat pemadam dan sebagai isolator yang paling baik. Gas SF6 itu gas yang paling sulit untuk dipisahkan. Nah, berikutnya fuse ya. Fuse itu untuk proteksi terhadap arus hubung singkat ya, hanya sekali pakai. Fuse itu sekali pakai ya. Ini sekali pakai, kalau putus gimana ya diganti. Prinsipnya pakai elemen lebur ya. Jadi nanti kalau ada gangguan hubung singkat, agar tidak terjadi gangguan yang menyebabkan gangguan stabilitas, maka harus diputus dengan segera dengan menggunakan fuse. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang relay proteksi. Relay proteksi nanti ada banyak ya. Jadi relay proteksi di sini ada rangkaian elektronika di sini yang mendeteksi nanti di sini. Kalau yang dideteksi arus di sini arus yang dideteksi. Kalau arusnya besar nanti dipakai CT ya. CT itu current transformer. Kalau tegangannya lebih tinggi dari tegangan nominalnya di sini nanti pakai PT atau potential transformer agar relay tidak terbakar. Kalau tidak pakai CT dan pakai PT, maka relay nanti akan terbakar. Karena arusnya yang di sistem tenaga listrik kan besar sekali ya. Kalau yang tadi pakai ACB arusnya kan di atas 1000 ampere. 1000 ampere nanti kalau diukur pakai relay, ya relaynya langsung terbakar. Supaya tidak terbakar, maka dipasangi CT. Perbandingan seperti trafo ya. CT itu trafo. Kalau tegangannya lebih tinggi dari kemampuan dari relay, maka dipasang PT. Misalkan tegangan 20 kV, maka ya harus dipasang PT. Nah, di sini nanti relay ada catu dayanya, bisa dari baterai maupun aki, ataupun bisa dari power supply DC ya. Karena di sini power supply-nya DC. Nah, di sini nanti ada tripping coil. Relay ini akan memerintahkan kepada circuit breaker untuk trip apabila ada gangguan.
Nah, ini prinsip kerjanya seperti itu ya. Nah, kalau di pembangkit ada bermacam-macam jenis relay untuk proteksi. Anda nanti harus ngerti tentang istilah yang namanya ANSI code ya. ANSI code itu kode ANSI. Contohnya misalkan ANSI code 32. ANSI code 32 itu untuk reverse power relay. ANSI code 40 apa ya? ANSI code 46. Ini ada 96 ANSI code. Sebagai seorang calon engineer, Anda harus ngerti tentang ANSI code. Kalau nggak ngerti tentang ANSI code, ya nanti agak repot. Nah, ini yang penting Anda ngerti dulu. Yang lainnya ya nanti bisa belajar. Ya, relaynya seperti apa. Ini beberapa relay yang digunakan untuk pembangkit. Ya. Contohnya bagaimana? Ini diproteksi generator. Untuk generator yang kecil, ya, ini pakainya apa di sini? Ini ANSI code-nya. Ini di generator yang menengah. Di sini ada 87, ada 64. Ini kalau kita nggak ngerti, ini apa maksudnya ya? Ini ANSI code. Anda harus paham ya. Ini ANSI code semua. Nah, biasanya di wiring atau di single line diagram, yang dituliskan di sini hanya ANSI code-nya. Kalau yang gambar single line diagramnya bagus, itu ada keterangannya. Kalau tidak bagus gimana? Dianggap engineer-nya udah paham. Dianggap teknisinya sudah paham. Karena ini adalah kode internasional. Seperti misalkan Anda membeli oli ya, saya 4.000, saya 2.000, nggak perlu dikasih keterangan di situ. Orang udah paham. Oh, saya 2.000 untuk apa, saya 4.000 untuk apa gitu ya. Demikian juga untuk ANSI code ya. Nah, sistemnya seperti apa di sini? Contoh misalkan untuk proteksi hubung singkat itu device 51. Ini untuk single line diagramnya. Ini ada pembangkit ya. Ini ada circuit breaker, di sini ada CT, di sini diukur pakai OCR. Nah, di sini nanti dia dikombinasikan dengan circuit breaker. Nah, ini beban. Nah, OCR untuk mengamankan apa? Untuk mengamankan generator dari gangguan hubung singkat. Ini hanya berlaku untuk generator yang ukurannya sedang dan besar. Kalau generator kecil seperti genset di rumah Anda, ya nggak usah pakai ini. Arusnya di bawah 1000 ampere ya pakai aja. Kalau yang kecil pakai MCB, kalau yang agak menengah pakai MCCB. Ini digunakan untuk generator yang ukuran sedang. Lah sedang itu berapa? Sedang itu yang arusnya lebih besar dari berapa tadi? 1000 ampere. Kalau tegangannya 380, 1000 ampere ya tinggal berarti kapasitasnya di atas 380 kV. Nah, bisa difahami ya ini ya. Kalau untuk generator yang kecil ya proteksinya cukup pakai di bawah 400 kVA ya dia hanya pakai MCCB. Kalau generator genset kecil ya cukup pakai MCB seperti di rumah Anda ya. Oke, yang berikutnya misalkan ini device 27. Itu untuk proteksi dari tegangan kurang. Karena kalau terjadi tegangan kurang atau tegangan lebih itu nanti akan mengalami masalah. Kenapa terjadi tegangan kurang? Penyebabnya bisa macam-macam. Tegangan kurang akan menyebabkan terjadinya apa? Kerusakan pada belitan. Kenapa kok belitannya rusak? Karena muncul panas. Ya. Nah, ini penting sekali ya supaya nanti Anda memahami tentang sistem proteksi tenaga listrik ya. Ini saya sampaikan secara sekilas saja ya karena ini cukup banyak ya. Berikutnya tegangan lebih ya, ini hampir mirip ya. Penyebabnya apa di sini? Semua penyebab itu namanya gangguan. Misalkan lepasnya beban, ada gangguan sehingga beban itu lepas, maka akan terjadi tegangan lebih. Kalau terjadi tegangan lebih, maka akibatnya apa di sini? Sehingga agar tidak terjadi kerusakan, agar tidak terjadi masalah stabilitas,
maka di sini perlu diproteksi dengan menggunakan OVR. Kalau tegangan ini tadi pakainya CT, kalau di sini pakainya PT. Tergantung nanti yang di sensor apa. Kalau yang di sensor tegangan, di sini harus pakai PT. Karena di generator ini yang pakai relay itu kan tegangan menengah ya. Kalau tegangan rendah ya tidak pakai ini ya. Berikutnya untuk gangguan tanah. Penyebabnya apa? Gangguannya di sini. Akibatnya apa? Proteksinya seperti apa? Ya. Oke, berikutnya apa? Power reverse. Power reverse itu artinya reverse itu kebalik ya. Generator harusnya berfungsi sebagai penyuplai listrik, tetapi malah justru menjadi peminta listrik. Berubah menjadi apa di sini? Berubah menjadi motor. Nah ini bahaya sekali. Kenapa kok generator bisa berubah jadi motor? Karena prime mover tidak mampu ya memutar turbin di rotor sehingga menghasilkan kecepatan sinkron. Kalau turbin tidak bisa memutar rotor, maka generator itu akan menjadi motor. Kenapa? Karena ujung terminal dari statornya dia masih terhubung ke grid. Ini kan masih terhubung ke listrik nih kan, jaringan ya. Maka generator ini akan berubah menjadi motor. Kalau dia berubah jadi motor, akibatnya apa? Harusnya dia plus supply 100 mega, dia malah minta 100 mega. Akibatnya gimana? Akibatnya bisa terjadi blackout. Bagi generator di sini turbinnya harusnya dia memutar rotor. Tetapi karena kebalik, di sini jadi motor, maka turbinnya diputar oleh generatornya. Nah, ini berbahaya. Maka dari itu harus diproteksi dengan relay 32. Berikutnya ada relay eksitasi, ya, loss of excitation. Ini penyebabnya apa? Eksitasinya tiba-tiba hilang. Kalau eksitasinya hilang, akibatnya apa di sini? Nah, sehingga di sini harus diproteksi. Jangan sampai nanti di sini muncul masalah. Nah, biasanya namanya relay 40 ini terintegrasi dengan relay 32. Ini power reverse, ini relay loss of excitation. Ya. Oke ya, saya kira ini ya, banyak sekali untuk relay-relay yang di sini. Ini ada relay temperatur untuk mengetahui ya, untuk memproteksi generator dari gangguan karena panas ya. Ini ada over dan under speed ya. Ini ada relay diferensial, ini gangguan internal. Kalau terjadi gangguan internal di belitan, ini nanti bisa diproteksi dengan menggunakan relay diferensial ya. Berikutnya relay tegangan seimbang. Terus ada macam-macam ya, ada negatif sekuen relay. Ini karena beban tidak seimbang sehingga memunculkan arus urutan. Kemarin sudah kita bahas, ada arus urutan positif, ada arus urutan negatif, dan ada arus urutan nol. Nah, munculnya arus urutan, penyebabnya apa? Karena ketidakseimbangan arus di fase beban. Ininya nggak seimbang. Kalau muncul arus urutan, akan apa bahayanya? Kalau muncul arus urutan negatif, maka akan memanaskan rotor generator. Kalau rotor generatornya panas, isolasinya bisa rusak. Kalau isolasinya bisa rusak, maka akan terjadi short circuit. Kalau terjadi short circuit, nanti bisa terjadi kebakaran, ya, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ada lockout relay. Ya, ini sebenarnya ini ya, ini di generator ya. Saya percepat aja. Nah, berikutnya di trafo. Trafo itu juga rawan terjadi gangguan, rawan terjadi kerusakan. Seringkali trafo ini meledak. Kenapa? Karena gangguannya tidak bisa diproteksi dengan baik. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada proteksi. Nah, di dalam trafo transmisi ada pola proteksi untuk trafonya.
Jadi nanti ada beberapa pola, ada pola untuk TTTM, ada pola IBT TETTT, ada pola IBT TTTT. TTTM itu berarti nanti dia sebagai penurun tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Kalau IBT itu interbase, ya, dari tegangan ekstra tinggi diturunkan menjadi tegangan tinggi. Atau IBT dari TT ke TT, 150 ke 70 kV, atau 150 ke 66 kV. Nah, skemanya gimana di sini? Ini kalau kita lihat. Di trafo nanti sama ya. Di sini ada ANSI code juga. Ini ada ANSI code, beberapa peralatan yang nanti kita gunakan untuk memproteksi trafo. Agar trafo ini tidak mengalami masalah. Nah, ini contoh ya untuk pembagiannya. Misalkan di sini untuk 150 atau 70 kV, nanti ada OCR, GFR. OCR itu overcurrent relay, GFR itu ground fault relay ya. Nah, di sini untuk skema TTTM, apa proteksi yang harus ada? Nah, di dalam proteksi nanti ada proteksi utama dan proteksi cadangan. Jadi proteksi utamanya pakai apa? Pakai relay diferensial, pakai REF. Sedangkan cadangannya pakai apa? Pakai OCR, pakai GFR. Nah, sedangkan nanti untuk trafo yang hubungan bintang yang ditanahkan dengan menggunakan NGR atau neutral grounding resistor, itu nanti perlu diamankan dengan SBEF. Apa itu SBEF? Yaitu standby out fault. Nah, ini untuk single line diagramnya ya. Untuk trafo IBT ya, skemanya seperti apa? Jadi nanti ada dua macam proteksi. Yang utama itu ada relay diferensial utama 1 dan 2. Yang untuk REF-nya juga ada 1 dan 2. Sedangkan untuk cadangannya ya nanti ada OCR dan GFR. Berikutnya yang untuk IBT-TT di sini ya. Misalkan untuk 150-70 maupun 150-66 kV ya. Untuk interbase. Nah, di sini untuk proteksi utamanya sama ya. Utama di sini pakai diferensial dan pakai REF. Sedangkan untuk cadangannya nanti pakai OCR, GFR, serta SBEF. Nah, saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah stabilitas sistem tenaga listrik ya. Jadi yang namanya stabilitas sistem tenaga listrik itu harus dijaga dengan baik ya. Agar nanti sistem tenaga listrik ini dapat kita operasikan ya dengan berkualitas. Saya kira itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih belum jelas terkait dengan materi stabilitas sistem tenaga listrik, silakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya di tengah situasi pandemi COVID yang naik turun seperti sekarang ini. Dan harapannya ya materi yang telah kita bahas itu nanti bisa diimplementasikan dalam dunia kerja kita ya ataupun sebagai bekal Anda di dalam kuliah selanjutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke.